Terima kasih Kursi Majelis, Persa Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam mandiknya, guru-guru dan hadirin sekalian. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam perkenalan dari saya, Jessina Evelyn dari SK Ritan. Yang betah pencipta ini, rugi kalau para hadirin tidak mendengar cerita saya pada hari ini. Kisah seorang nelayan jujur akan menjadi tajuk cerita saya pada pagi yang indah ini. Kejujuran amat penting bagi hidup kan? Oleh itu, besarlah harapan saya agar Anda semua yang ada di sini pasang telinga dan mengambil iktibar dari cerita ini. Beginilah ceritanya. Tersebutlah pada zaman dahulu ada seorang nelayan miskin pergi menjala di tengah lautan. Gelombang besar tidak menakutkannya karena dia sedar betapa dia mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Dia yakin Tuhan akan memberkati rezekinya yang dicari dengan titik peluhnya sendiri. Beberapa lama dia melebarkan jalannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa tangkapan pun. Dia berhenti seketika sambil mengesak pelut dahi. Kemudian mendadah tangan ke langit seraya berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan agar diberkati rezekinya untuk menyara kehidupan keluarganya. Dengan penuh harapan, dia melebarkan jalannya sekali lagi. Sewaktu naik itu menarik kembali jalannya, dia mendapat seekor ikan yang amat luar biasa. Sisik ikan itu berkilau-kilau seperti emas. Matanya pula seperti intan yang bergemerlapan. Setelah bos berfikir, naik itu mengambil keputusan untuk membawa ikannya itu kepada raja di negerinya. Raja di negerinya terkenal sebagai seorang raja yang adil lagi pemurah. Akan tetapi permaisuri baginda dikenal dengan sikap kikir dan tamak. Namun naik itu tetap bertekad untuk mempersembahkan ikannya itu kepada rajanya. Sebaik saja raja melihat ikan tersebut, raja amat kagum dengan keajaiban ikan tersebut. Baginda segera ingin tahu dari mana nelayan itu mendapatkan ikan ajaib itu dan bagaimana ia menangkapnya. Raja juga heran bagaimana nelayan itu berani turun ke lautan semasa lautan sedang bergelombang besar. Raja amat kagum dengan keberanian dan kejujuran nelayan itu, lalu menghadiahinya 1000 dinar uang emas. Nelayan itu berterima kasih kepada raja. Dia belum pernah memegang uang yang sebanyak itu. Permaisuri memandang nelayan itu dengan perasaan jengkel. Setelah nelayan itu pulang, permaisuri menyatakan rasa tidak setujunya kepada raja. Baginya, uang yang diberikan raja terlalu mahal sebab bagi seekor ikan. Permaisuri memujuk raja agar dipanggil semula nelayan itu untuk diuji. Jika nelayan itu berjaya menjawab soalan, uang itu kekal miliknya. Jika nelayan itu salah menjawab soalan, uang itu dikembalikan. Dengan itu, nelayan pasti kalah. Keesokan harinya, nelayan dipanggil semula menghadap raja. Permaisuri tidak sabar-sabar untuk melihat 1000 dinar uang emas dikembalikan ke istana. Raja mula menanyakan soalan. Setelah bos berfikir, nelayan menjawab jawapan yang bijaksana. Ikan itu bukan jantan atau betina. Tidak memihak kepada mana-mana jawaban raja. Raja yang mendengar jawaban itu tertawa terbahak-bahak. Permaisuri menggelihat
keinginannya tidak menjadi. Semasa naik itu menyimpan uangnya ke dalam unjang, sekeping uang emas jatuh. Dia segera memungutnya. Permaisuri dengan segera menduduh naik itu kedekut dan tamak. Raja juga mempersoalkan sikap naik itu dan menduduhnya tamak. Dengan rasa rendah hati, naik itu menjawab sebenarnya dia bukan kedekut atau tamak. Pada sekeping uang emas itu tertera wajah raja. Dia tidak rela. Gambar sekeping uang emas yang tertera wajah raja tercicir dan dipijak ramai orang. Raja yang mendengar jawaban itu amat terharu dengan lain itu, karena raja belum pernah melihat rakyat yang setia dan taat seperti nelayan. Sebagai penanda penghargaan, nelayan itu memberinya 1.000 dinar uang emas. Di akhir cerita, permaisuri hanya boleh memendam rasa, karena raja hanya percaya kepada nelayan itu yang sentiasa jujur dalam perbuatannya. Pengajaran dari cerita ini ialah: 1. Sentiasa bersyukur dalam rezeki. 2. Jujur dalam perbuatan. 3. Percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan rezekinya kepada hamba-Nya yang berusaha. Sebelum saya sudahi cerita ini, saya ingin mengucapkan selangkah pantun ya kawan-kawan. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau saya tersilap berbicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian daripada saya, terima kasih.